Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi yang sangat penting tentunya. Kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari? Ya, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang statistika. Statistika merupakan materi pembelajaran untuk kelas 12 SMK. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat membedakan antara statistika dan statistik, serta dapat membedakan antara populasi dan sampel. Video ini berisi tentang pengertian statistika, populasi dan sampel, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan data. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu statistika lebih lanjut, pernahkah di antara kalian melakukan suatu kegiatan penelitian atau pengamatan? Ya, tentu saja, bagi kalian yang saat ini berada di kelas 12 SMK, pastinya sudah pernah melakukan suatu kegiatan penelitian ataupun pengamatan. Artinya, sebenarnya kalian telah menerapkan sebagian dari ilmu statistika. Lalu, apa sih sebenarnya statistika itu? Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang cara atau metode pengumpulan, penyajian, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Jadi, dalam statistika kita akan mempelajari 4 hal, yaitu pengumpulan data, penyajian data, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengawali kegiatannya dengan mengumpulkan data. Data apa yang harus dikumpulkan? Tentu saja data-data yang berkaitan dengan penelitiannya. Seorang peneliti yang ingin melihat hasil belajar siswa di suatu wilayah misalkan, maka data apa yang ia perlukan? Ya, tentu saja ia perlu mengumpulkan data berupa nilai siswa. Setelah data-data terkumpul, tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk tabel maupun diagram. Tujuannya apa? Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan kita di dalam melihat kecenderungan data. Misalkan, di mana data itu berpusat, atau data mana yang memiliki frekuensi atau jumlah tertinggi, dan sebagainya. Setelah data disajikan baik dalam bentuk diagram maupun tabel, tahap berikutnya adalah peneliti melakukan pengolahan atau analisis data. Pada tahap inilah dilakukan perhitungan-perhitungan secara matematis. Atau peneliti juga dapat menganalisis data dengan cara membandingkan data-data yang telah diperoleh atau dikumpulkan. Dan tahap terakhir pada penelitian tentunya adalah menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Keempat hal inilah nantinya yang akan kita pelajari dalam statistika. Jadi ingat ya, dalam statistika kita akan mempelajari pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Statistika sangat erat kaitannya dengan penelitian. Dan penelitian tentu saja dapat dilakukan hampir di setiap bidang, baik itu di bidang
pertanian, sosial budaya, pemasaran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun di berbagai bidang lainnya. Itulah yang menyebabkan mengapa mempelajari statistika merupakan suatu hal yang penting bagi kalian. Karena ilmu ini dapat diterapkan hampir di setiap bidang. Selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu statistika, lantas apa yang dimaksud dengan statistik? Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan statistik pertandingan antara tim Indonesia dengan tim Brunei Darussalam. Apa yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Angka, betul. Persentase, ya. Data, keterangan. Tentu saja, gambar tersebut berisi tentang data-data, angka-angka, ataupun keterangan dari suatu pertandingan sepak bola. Misalkan pada baris pertama, penguasaan bola 80%, 20%, artinya 80% waktu pertandingan bola dikuasai oleh tim Indonesia dan 20% waktu pertandingan bola dikuasai oleh tim Brunei Darussalam dan berbagai keterangan lainnya. Inilah yang dinamakan sebagai statistik. Jadi, jika statistika adalah ilmu tentang cara pengumpulan, penyajian, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan dari suatu data, maka statistik adalah angka-angkanya atau hasilnya. Jadi statistik adalah data atau sekumpulan fakta hasil dari statistika. Jadi kalau statistika adalah ilmunya, maka statistik adalah data atau hasilnya. Sampai di sini tentunya sudah paham kan apa perbedaan antara statistika dengan statistik? Oke, mari kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang populasi dan sampel. Dalam suatu penelitian, kita dapat menggunakan dua macam metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode sensus. Pada metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan meneliti seluruh objek penelitian. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode sampling. Pada metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan meneliti hanya sebagian objek penelitian. Jadi kuncinya ada di kata seluruh dan sebagian. Pada metode sensus, objek yang diteliti adalah keseluruhan objeknya, sedangkan pada metode sampling yang diteliti hanya sebagian dari objek. Untuk selanjutnya, keseluruhan objek penelitian dapat dikatakan sebagai populasi, sedangkan sebagian objek yang benar-benar diteliti dalam penelitian dapat dikatakan sebagai sampel. Jadi, definisi populasi dan sampel adalah populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi perhatian untuk diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian objek yang terpilih dari suatu populasi untuk diteliti. Jadi populasi adalah seluruh objek, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian objek penelitian. Nah, kapan kita harus menggunakan populasi? Kapan kita harus menggunakan sampel dalam suatu penelitian? Perhatikan kedua contoh berikut. Contoh yang pertama, seorang peneliti ingin mengamati tentang motivasi belajar matematika siswa kelas 12 akuntansi 1 di suatu sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021. Siapa yang akan diteliti? Ya, yang akan diteliti adalah siswa.
maka objek penelitiannya adalah siswa kelas 12 akuntansi 1 tahun pelajaran 2020-2021. Mungkinkah seorang peneliti mengumpulkan data terkait motivasi belajar dari seluruh objeknya, yaitu siswa kelas 12 akuntansi 1? Tentu saja, karena jumlah siswa dalam satu kelas mungkin tidak lebih dari 40 siswa, maka hal ini memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati objeknya satu per satu. Oleh karena itu, karena peneliti dapat mengamati seluruh objeknya, maka kita dapat menggunakan metode sampling atau meneliti populasi pada penelitian tersebut. Untuk contoh yang kedua, seorang peneliti ingin melakukan quick count atau hitung cepat terhadap hasil pemilihan presiden pada tahun 2019. Karena yang ingin diamati adalah hasil pilpres atau pemilihan presiden, tentunya objek yang diamati adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pilpres tahun 2019. Ada berapa banyak objeknya? Kita tahu bahwa Indonesia memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya jumlah yang sangat besar dan wilayah yang sangat luas itu, mungkinkah seorang peneliti melakukan pengumpulan data dalam waktu yang singkat? Ya, tentu saja peneliti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, peneliti cukup mengambil contoh atau sampel dalam penelitiannya. Jadi, kita tidak perlu meneliti seluruh objek atau seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, tetapi kita cukup mengambil contoh-contoh atau sampelnya saja. Kita ambil sebagian objek dari populasinya, misalkan kita ambil sekian ribu orang dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Inilah yang kita namakan sebagai sampel. Dapat dipahami ya? Jadi karena objeknya sangat besar atau sangat banyak jumlahnya, maka untuk mengatasi keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, kita dapat mengambil sampel atau kita dapat menggunakan metode sampling. Perhatikan contoh berikutnya. Seorang peneliti ingin mengamati tentang kesadaran remaja dalam tertib berlalu lintas di Kabupaten Jepara. Untuk penelitian ini, kira-kira metode mana yang tepat untuk digunakan? Apakah metode sensus dengan meneliti populasi, ataukah metode sampling dengan meneliti sampelnya? Ya, benar sekali. Karena objek dalam penelitian ini adalah remaja di Kabupaten Jepara yang jumlahnya sangat banyak, maka kita akan kesulitan jika harus mengambil populasinya. Dengan kata lain, pada penelitian ini kita dapat menggunakan metode sampling, yaitu dengan cara mengambil sampel dari penelitian tersebut. Sampai di sini sudah paham ya? Apa itu beda populasi dan sampel, dan kapan kita harus menggunakan penelitian dengan mengambil populasinya dan kapan harus mengambil sampel. Jadi kalau populasi adalah seluruh objek, sedangkan sampel adalah sebagian objek atau sebagian dari populasinya. Jika penelitian itu melibatkan objek yang sangat banyak, maka kita dapat mengambil sampelnya, atau kita dapat menggunakan metode sampling. Namun jika penelitian tersebut objeknya tidak terlalu banyak, maka kita dapat meneliti seluruh anggota populasinya, atau kita dapat menggunakan metode sensus. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu tentang teknik dan instrumen pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian antara lain observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, kuesioner atau angket, dan studi pustaka atau studi literatur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk observasi atau pengamatan. Yang dimaksud dengan observasi atau pengamatan di sini adalah mengamati langsung terhadap objek penelitian. Jadi, dengan menggunakan metode ini, peneliti harus melihat atau mengamati langsung objeknya. Misalkan seorang peneliti di bidang pertanian ingin meneliti tentang efektivitas penggunaan pupuk organik untuk pertumbuhan tanaman, maka dia harus melihat secara langsung efek dari penggunaan pupuk organik tersebut. Dalam melakukan pengamatan atau observasi, kita tidak hanya melihat atau mengamati saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan instrumen atau alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan. Instrumen yang digunakan dengan menggunakan metode pengamatan adalah lembar observasi atau catatan lapangan. Jadi, sebelum kita melakukan pengamatan atau observasi, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alatnya. Bisa dalam bentuk lembar observasi. Jadi kita sudah menuliskan poin-poin yang akan diamati, kita tinggal memberikan checklist atau angka atau keterangan, ataupun dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan di sini sifatnya lebih fleksibel. Jadi seperti kita membuat berita atau laporan atau artikel berupa cerita-cerita. Misalkan seorang peneliti ingin mengamati motivasi belajar siswa di kelas, maka ia melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan catatan lapangan, maka peneliti tersebut menuliskan proses-proses yang terjadi, misalkan pada tanggal sekian, hari apa yang terjadi di kelas, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, semuanya itu dituliskan dalam bentuk catatan-catatan. Teknik atau metode yang kedua di dalam mengumpulkan data yaitu melakukan wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah tanya jawab secara langsung dengan sumber data atau orang-orang yang dianggap mampu memberikan data yang kita perlukan. Dengan menggunakan metode ini, kita juga harus mempersiapkan instrumennya sebelumnya. Instrumen atau alat yang digunakan pada wawancara yaitu pedoman wawancara. Jadi, sebelum kita melakukan interview atau wawancara, terlebih dahulu kita harus menyusun pedomannya atau poin-poin penting yang akan kita tanyakan kepada responden atau sumber data. Teknik yang ketiga yaitu kuesioner atau angket merupakan pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Jadi, kuesioner atau angket ini sebenarnya mirip dengan wawancara. Perbedaannya adalah jika pada wawancara kita melakukan komunikasi secara verbal, maka pada kuesioner atau angket, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dituliskan di dalam kuesionernya atau angketnya, sehingga responden atau sumber data tinggal mengisi pertanyaan tersebut secara tertulis. Jadi, instrumen atau alat yang digunakan pada teknik ini yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket di sini berisi daftar-daftar pertanyaan, bisa dalam bentuk checklist, setuju, tidak setuju, ya, tidak, ragu-ragu, sering, jarang, tidak pernah, atau dalam bentuk isian. Metode yang keempat yaitu studi pustaka atau studi literatur.
Pada studi pustaka atau studi literatur, peneliti mengambil atau menggunakan data yang telah dicatat dalam laporan penelitian lain atau literatur yang sudah diterbitkan. Tentu saja, instrumen atau alat yang digunakan dengan menggunakan teknik ini adalah berbagai sumber literatur seperti buku, laporan, atau literatur-literatur lainnya. Yang perlu kalian ingat, ketika kalian menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka atau studi literatur, jangan lupa untuk mencantumkan sumber pustakanya. Jadi, jika kalian mengutip suatu pendapat atau hasil penelitian orang lain, maka jangan lupa untuk menyertakan sumbernya. Dan selanjutnya, sumber tersebut juga harus kalian tuliskan di dalam daftar pustaka. Bagaimana? Dapat dipahami bukan dari keempat teknik pengumpulan data yang telah kita bahas? Baiklah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang macam-macam data menurut bentuknya. Secara umum, menurut bentuknya, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif diskrit dan data kuantitatif kontinu. Data kuantitatif diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau mencacah. Jadi menghitung atau mencacah satu persatu. Sebagai contoh, banyak siswa, jumlah bangku. Semua data tersebut kita peroleh dari hasil mencacah atau menghitung atau membilang. Jadi kita menyebutkan satu persatu. Berapa banyak siswanya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan mencacah atau menghitung. Data yang diperoleh disebut sebagai data kuantitatif diskrit. Yang kedua yaitu data kuantitatif kontinu. Merupakan data yang diperoleh dari hasil mengukur. Sebagai contoh, tinggi badan, diameter bola, luas lahan, dan lain-lain. Jenis data kuantitatif yang kedua yaitu data kuantitatif kontinu. Merupakan data yang diperoleh dari hasil mengukur. Mengukur artinya kita membandingkan suatu benda atau suatu keadaan dengan alat ukur tertentu. Contoh dari data kuantitatif kontinu adalah tinggi badan, diameter bola, luas lahan, dan lain-lain. Salah satu ciri dari hasil pengukuran adalah ia memiliki satuan. Sebagai contoh, tinggi badan, satuannya adalah sentimeter. Diameter bola, satuannya juga bisa sentimeter atau satuan panjang lain. Luas, satuannya adalah meter persegi atau satuan-satuan luas lain. Jenis data yang kedua yaitu data kualitatif, merupakan data yang berupa kalimat-kalimat, pernyataan, maupun keadaan. Jadi kalau data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan, maka kualitatif adalah sebaliknya. Berarti datanya bukan berupa angka, melainkan merupakan kalimat-kalimat, pernyataan, atau keadaan. Sebagai contoh, data jenis kelamin. Jenis kelamin dinyatakan dalam bentuk keterangan, laki-laki atau perempuan. Daftar nama mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan seterusnya. Semuanya itu bukan berupa angka, melainkan berupa kalimat, pernyataan, atau keadaan. Selanjutnya adalah nama siswa, dan lain-lain. Bagaimana? Dapat dipahami bukan? Jadi data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan,
Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa kalimat, pernyataan, atau keadaan. Atau dengan kata lain, data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka atau bilangan. Baiklah, demikian pembahasan untuk kesempatan ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan materi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa, belajar itu asyik.